kelas 11 ya kan. Saya di sini akan memberi paham kepada kalian. Kasih pahamnya kayak kagum. Singkat saja. Kasih paham, jadi kalian harus termotivasi. Tapi sebelum itu, di sini sebelum baca doa, jadi baca doa terlebih dahulu. Karena selesai upacara tadi kan. Jadi berdoa dimulai oleh Bu Khori. Kepada Bu Khori saya persilakan. Di sini saya mau mengabsensi siapa yang hadir, siapa yang hadir ya kan? Absensi siswa 61 Medan. Sains B1 Ahmad Doli Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan kita mau materi apa pada hari ini. Jadi materi kita itu tentang kolonialisme dan imperialisme sesuai dengan buku yang kalian pegang. Tapi saya combine lagi dengan pengetahuan saya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang kedatangan kolonialisme dan imperialisme itu kayak mana sih? Kok bisa ada gitu? Orang-orang Belanda ke Indonesia. Jadi sebelum itu kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Saya udah berikan link website sama kalian, kalian bisa baca di situ tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang latar belakang sejarah kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Jadi latar belakang sejarah orang itu datang kayak mana sih? Kok bisa datang ke sini? Jadi saya mau nanya sebelum kita belajar lebih lanjut. Apa yang kalian ketahui tentang kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme itu apa? Imperialisme itu apa? Apa bedanya? Pengetahuan umum aja. Jadi saya sudah sediakan pertanyaan asesmen diagnostik kognitif, mungkin boleh diisi, dijawab di situ kalau kalian malu-malu. Di asesmen diagnostik di website sudah, coba dikerjakan. Gak banyak-banyak soalnya. Pertanyaan tentang apa itu kolonialisme dan kalau bisa jawab coba. Bang Alif, apa itu kolonialisme kira-kira? Enggak, kira-kira aja. Enggak tahu. Bang Fahri, kolonialisme kira-kira menurut Bang Fahri apa ya? Enggak, menurut Bang Fahri aja. Gak salah enggak dipukul loh. Lupa. Siapa yang tahu? Bu Khori apa kolonialisme kira-kira? Tepuk tangan untuk Bu Khori. Baca. Coba. Yuk, Bu Khori, yuk silakan baca. Di sini saya mau nanya, lantas apakah hubungan kolonialisme bangsa Barat dengan rempah-rempah yang ada di Nusantara? Apa hubungannya? Apa hubungan rendang kolonialisme? Ada yang bisa jawab? Dua satu orang. Kenapa bisa rendang? Ada hubungan sama penjajahan ya enggak? Ada yang bisa jawab?
Jangan buku Horia aja yang lain, ya kan? Di buku Horia aja. Kamu, coba jawab. Apa hubungan rendang dengan kolonialisme? Iya lah, siapa lagi? Ya? Hah? Ayo, berani tampil. Ayo. Apa hubungannya? Sederhana. Enggak apa-apa salah. Bukan saya gigit kok. Ya coba lah. Karena rendang itu banyak mengandung rempah-rempah dan rempah-rempah itu mahal di sana ya. Takut kok salah, takut itu nggak tampil. Iya. Jadi, ya, karena namanya rempah mendunia, nggak permanen kok. Saya kira bisa dihapus. Udah. Nanti kita pikirkan itu. Saya kira. Karena rempah-rempah itu mendunia, dicari dan dibutuhkan sama bangsa-bangsa barat. Fungsionalnya itu sangat luar biasa. Tapi orang itu tidak tahu sama sekali dari mana rempah-rempah berasal. Rupanya dari Nusantara, dari tempat kita. Kita udah makan enak pada saat itu, udah makan lemak banyak ya kan. Udah rendang kita makan. Jadi di sini saya membuat kelompok-kelompok kalian itu disuruh kalian mencari jawaban dari masalah yang saya hadirkan. Mencari jawaban dari masalah yang saya hadirkan untuk kelompok-kelompok kalian masing-masing. Jadi di sini saya berikan LKPD sesuai dengan permasalahannya. Coba dibaca. Di situ kan kalian diinstruksikan, ada tugas di situ. Yang pertama disuruh nyari latar belakang. Yang ada di LKPD 1, yang kena LKPD 1, disuruh nyari latar belakang sejarah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang LKPD 2 disuruh nyari faktor-faktor penyebabnya apa aja gitu. Kok bisa orang itu datang? Yang ketiga disuruh membuat lini masa sejarah. Lini masa itu tahun ke tahun pelayar-pelayar itu berhasil menemukan sampai kapan? Kan butuh waktu menemukan namanya Nusantara ini. Dan pelayar itu dari bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Karena pada saat itu mereka imperium yang sangat luar biasa. Mereka kendalikan Eropa pada saat itu, orang itu yang kendalikan. Mereka negara besar, Spanyol dan Portugis. Dunia dibagi dua sama mereka. Sudah, mungkin bisa dikerjakan, mungkin bisa didiskusikan secara kelompok. Ayo tentang apa? Tentang faktor-faktor. Cari faktor pendukungnya apa aja nih katanya. Itu kan ada tuh di sumber, di materi. Di materi. Nah, materi LKPD 2. LKPD 1. Nah, ini yang berkaitan. Sudah, nanti setelah kalian selesai diskusi, dibuat hasil presentasinya. Ini nanti akan dipresentasi. Jadi kan LKPD-nya tugas-tugasnya berbeda. Jadi kita sharing session di situ. Yang LKPD 1 menjelaskan tentang sejarahnya, yang LKPD 2 menjelaskan tentang faktornya. Jadi orang kelompok LKPD 1 tahu faktor-faktor penyebab. Orang LKPD 2 tahu sejarah latar belakangnya. Orang LKPD 3 tahu faktor penyebab, tahu sejarah latar belakang.
siapkan pertanyaannya. Setiap kelompok siapkan pertanyaan yang akan dijawab tentang yang akan dijawab dengan orang yang presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pihak Turki Utsmani itu memblokade jalur yang menghubungkan antara Asia dan Afrika. Jadi Asia dan antara Eropa dan Asia. Jadi orang-orang Eropa yang biasanya pergi ke Asia melalui daratan itu mereka tidak diizinkan lagi oleh pihak Turki Utsmani. Nah sehingga dengan adanya kebijakan itu mereka mencari cara lain dan juga melalui jalur laut serta kekalahan mereka di Perang Salib membuat mereka sadar diri bahwasanya ilmu dan pendidikan mereka itu masih di bawah orang-orang Turki Utsmani yang memenangkan Perang Salib tersebut. Langsung dijawab. Ingin menjawab pertanyaan dari Kalisa. Dari Kalisa dari kelompok Tulen yang bertanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya yaitu tentang kenapa bangsa Spanyol tidak lama berada di Nusantara, khususnya di Indonesia. Jadi alasan pertama itu karena pada saat itu kan Spanyol berada di Nusantara tidak sendirian, namun juga ada juga. Sehingga Portugal dan juga Spanyol itu Portugis dan juga Spanyol itu terjadi konflik antara mereka berdua. Dan Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita belajar tentang bagaimana sejarah kedatangan bangsa Eropa, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa dan pelayar-pelayar apa saja yang menemukan Indonesia, kita jadi sadar, kita jadi bisa merefleksikan bahwasannya Indonesia ini benar-benar berharga di mata dunia lain. Jadi kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang beragam, kita harus kompak demi mempertahankan kemerdekaan ataupun mengisi kemerdekaan biar supaya tidak bisa dipengaruhi dengan bangsa lain. Jadi pembelajaran ini bisa direfleksikan di masa kini. Bagaimana orang itu menginginkan Indonesia banget gitu. Sampai berlayar samudra, sampai ada yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini saya akan memberikan apa ya? Kita kan udah belajar nih, udah suntuk lah ya, is breaking ya. Tebak-tebak nama makanan lah, makanan. Tebak nama makanan. Makan apa? Apa? Kenapa soto Medan? Karena bergedel. Kalau soto-soto lain nggak pakai bergedel. Untuk apa? Saya berikan umpan balik, coba diisi di apa? Waktu 1 menit di website.